Tak hanya petisi tolak kenaikan PPN 12% yang sudah ditandatangani 151.000 orang di dunia maya, warga juga berunjuk rasa di seberang Istana Merdeka menyampaikan petisi menolak kenaikan PPN 12%. Usai pemerintah mengumumkan kenaikan pajak pertambahan nilai 12% Senin lalu, warga berunjuk rasa di seberang Istana Merdeka Kamis sore. Inisiator bareng warga petisi tolak PPN 12% meminta pemerintah membatalkan kenaikan pajak pertambahan nilai. Koordinator aksi menyebut bahwa ada upaya untuk meredam kenaikan PPN 12%. Kenaikan PPN ini akan berdampak pada kenaikan sejumlah barang yang akan memberatkan masyarakat. Aku pribadi sendiri ya, dari barang warga ngelihat bahwa memang ada upaya-upaya buat mereduksi kenaikan PPN ini tidak sebegitu hebatnya, dibuat seolah-olah biasa-biasa aja, dibenturkan dengan narasi hanya untuk barang mewah, padahal kita tahu ada yang namanya pajak barang mewah, ya kan? Kenapa PPN yang dinaikin? Itu juga sangat aneh gitu, itu kita nggak dapat jawaban itu apa gitu sih. Harus dibatalkan karena dampaknya sangat luas gitu ya. Saya nggak perlu mention satu lagi, udah banyak ahli yang ngomong juga, dan ya harusnya didengarkan ya, harapannya ya, itu doang sih harapannya. Sebelumnya, petisi tolak kenaikan PPN 12% kencang digulirkan warganet di dunia maya. Kami kutip dari laman change.org, petisi meminta pemerintah membatalkan kenaikan PPN 12% sampai Jumat pukul 13.30 siang telah ditandatangani 153.118 orang. Jumlah ini naik 30% lebih setelah 2 hari sebelumnya petisi ini disuarakan dan ditandatangani 42.000 orang lebih. Anggota DPR Komisi 11 fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto merespons soal kenaikan PPN 12%. Wihadi menambahkan, jangan melihat diksi kenaikan PPN 12% untuk barang mewah, seolah pemerintah menutupinya atau seolah pemerintah berbohong. Wihadi menekankan kenaikan PPN 12% tak berdampak pada kelas menengah dan hanya pada kelas atas. Jadi jangan melihat seakan-akan diksi ini seakan-akan kita menutup-nutupi. Tidak, kita benar-benar melihat bahwa ini adalah untuk barang-barang yang diimpor memakai barang mewah. Jadi itu jelas permasalahannya. Jadi ini yang perlu disampaikan, kita tidak perlu ngotot dulu, tidak perlu kita bicara dulu mengenai masalah permasalahan ini seakan-akan kita bohong, gitu kan. Tetapi kita lihat saja nanti. Ya kan, yang bohong siapa? Yang memprovokasi masyarakat siapa? Gitu kan? Tidak ada hal itu, ya kan? Bahwa kita tetap memperhitungkan ini dan memberikan stimulus. Bahkan UMKM pun itu kita bebaskan PPN. Sebelumnya, Senin 12 Desember 2024, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kenaikan PPN menjadi 12% bukan keinginan pemerintah. Pemerintah hanya mematuhi perintah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Undang-undang tersebut sudah disetujui hampir semua fraksi di DPR kecuali PKS. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta.